Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas, Komplek Karangtengah Permai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa berkumpul, bersua, berjumpa. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan wajah-wajah ini wajah ahli syurga. Mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah potret hamba Allah yang diridhai Allah. Yang dosa-dosanya diampuni. Yang masa lalunya insya Allah menjadi motivasi agar mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Di sini ada tidak yang sudah solehah dari umur 7 tahun? Ada tidak yang masa remajanya udah ke masjid terus? Atau ada tidak yang pakai jilbabnya baru setelah nikah? Ada tidak yang rajin pengajiannya ketika sudah pindah ke kompleks ini? Ada tidak yang suka ngajinya setelah COVID? Kenapa suka ngaji setelah COVID? Ya Allah Ustadz, saya waktu COVID itu benar-benar selain orang terdekat saya banyak yang meninggal, saya pun hampir meninggal. Cuman mungkin malaikat Israel kelewatan, sebelah saya yang meninggal. Akhirnya saya taubat ya. Dalam perjalanan hidup kita pemirsa Harmoni Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang di perjalanan hidup kita begitu. Kita itu hidup perjalanan kita mungkin tidak baik-baik saja. Ada masa lalunya yang ya Allah kalau suruh ngingat sekarang rasanya kayaknya mengerikan gitu ya. Penuh dengan segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakkan. Mau dibilang maksiat gak enak gitu ya. Tapi ada gitu rasa-rasa yang, tapi ternyata Masya Allah kadang-kadang kita begitulah takdir. Masa lalu yang kelam itu ternyata menjadi sumber kebaikan di saat dia bisa bertaubat dari masa lalu yang kelam itu. Ini kelihatan, kalau di sini kelihatan wajah-wajah yang masa lalunya kelam itu kelihatan. Masa lalu yang suram itu masa depan. Ini ya bukan malesu, masa lalu yang suram. Itulah dia sebabnya ada syariat di tempat kita itu dengan istilah hijrah. Istilah apa? Hijrah. Hijrah apa hijrah? Hijrah. Kalau pakai bahasa Arab hijrah karena hurufnya ro. Kalau pakai bahasa Indonesia, hijrah. Karena hurufnya R. Ya. Kalau roh. Ya, hijrah. Kalau R, ra, hijrah. Sama aja artinya. Secara bahasa namanya hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Ibu dari pojok pindah ke pojok. Kemana bu? Hijrah. Itu hijrah. Pindah satu tempat ke tempat yang lain itu hijrah. Secara bahasa. Tapi secara istilah pindah dari perilaku buruk menuju perilaku baik. Pindah dari satu akhlak yang buruk ke akhlak yang baik. Itu yang disebut dengan hijrah. Ya. Wa man yuhajir fi sabilillahi, barang siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah. Allah menyampaikan begitu. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kehidupan yang luas dan rezeki yang baik. Wah, jadi kalau dilihat dari ayat ini, hijrah itu menjadi sebuah
konsekuensi bagi mereka yang ingin hidupnya lebih baik. Jadi kalau kita merasa saat ini, dan mudah-mudahan ini yang kita rasa. Dulu di saat jauh dari Allah hidup kita sempit. Tapi begitu sudah dekat dengan Allah, ya Allah, begitu ringannya, begitu mudahnya, begitu bahagianya, begitu senangnya hidup ini. Kalau ada yang begitu, berarti ayat ini dapat. Wa may yuhajir fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah hijrahnya. Bukan cuma hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, bukan hanya hijrah dari tempat banjir menuju komplek yang enggak banjir, bukan. Bukan hijrah pindah dari tempat rumah yang jauh dari tol dekat pada tol, bukan. Tapi hijrah dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Dari hijrah akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat di dunia dengan kebaikan yang begitu luas, rezeki yang melimpah. Ya, jadi biasanya kita itu kan dikasih tahu, barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diminta apa? Silaturahmi. Kan begitu biasanya hadis yang kita dengar. Ayat ini memberikan tambahan. Apa dia? Yang bisa membuat hidup kita lapang. Yang bisa membuat hati kita luas. Yang bisa membuat rezeki kita melimpah. Berkah. Apa dia? Hijrah. Tapi hijrahnya bukan hijrah tempat. Hijrah perilaku. Hijrah perbuatan. Yang biasa marah-marah, dikit-dikit marah. Hijrahlah. Dari yang biasa dikit-dikit marah, dikit-dikit pengajian. Yang biasa dikit-dikit sombong, dikit-dikit masukin kotak infak. Yang biasa dikit-dikit ngegibah, sekarang dikit-dikit ngaji. Ya, insya Allah dengan apa yang ada pada kita, itu yang akan membuat hidup kita lapang dan luas. Makanya kalau ngelihat dari ayat ini, yang harus kita waspadai dan harus kita antisipasi. Apa dia yang harus kita waspadai dan harus kita antisipasi? Adalah segala perbuatan buruk kita. Ya, kalau saya tanya di sini, masih ada enggak yang punya kebiasaan buruk? Masih ada enggak yang punya perilaku buruk? Masih ada enggak yang punya akhlak buruk? Alhamdulillah. Lah, kok alhamdulillah Ustaz? Alhamdulillah, sebab kita masih punya alasan untuk berhijrah. Sebab kita masih punya alasan untuk memperbaiki diri. Ya kalau semuanya sudah baik semua, ya gimana? Dan tidak akan mungkin manusia itu selalu baik. Sebab yang selalu baik itu adalah malaikat. Yang selalu buruk itu adalah syaitan. Ya, di sini ada malaikat? Enggak ada. Setan? Enggak ada. Minimal yang nampak di saya ini semuanya manusia. Walaupun saya melihatnya sampai ujung enggak kelihatan. Ya, alhamdulillah. Tapi intinya ketika kita itu menyadari ada satu perbuatan buruk, harus jujur. Ini pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Harus jujur kita untuk melihat mana dari perbuatan-perbuatan kita yang lalu itu yang buruk-buruk. Segera tinggalkan. Karena kadang-kadang kita ini hidup sempit. Rezeki seret. Susah. Isinya serba musibah. Itu bukan karena apa-apa. Tapi masih adanya perbuatan buruk yang kita kerjakan. Masih adanya maksiat yang kita biasakan. Masih ada akhlak buruk yang menjadi hiasan. Maka hancur hidup kita. Oleh sebab itu, hijrah ini menjadi sebuah konsekuensi. Sebuah keharusan kalau kita itu mau hidup kita lebih baik. Jadi di saat kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan hidup yang lebih baik, berikan kehidupan yang lebih berkah, berikan kehidupan yang lebih bahagia. Ingat sambil berdoa itu, apa kesalahan ini? Minta ditunjukkan mana yang buruk adalah buruk. Dan minta kekuatan agar dijauhkan dari itu. Arinal batilal batila warzuqna jtinaba. Tunjukkan yang batil adalah batil, yang buruk adalah buruk Allah. Dan berikan kekuatan agar bisa menjauhinya.
Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas Komplek Karangtengah Permai yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang hijrah, maka pasti akan melihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya memang menjadi pionir untuk masalah ini. Rasul SAW ada kisah hijrahnya yang semua dari kita udah hafal tuh. Bagaimana beliau ketika hijrah dari Mekah yang kala itu menjadi tempat penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan. Pindah kemana? Pindah hijrah ke Madinah. Kalau saya tanya, kira-kira Nabi dari Mekah ke Madinah hijrahnya itu susah apa enggak? Susah apa enggak? Susah. Bayangkan naik onta sambil dikejar-kejar. Ya, dijanjikan buat yang bisa membunuh Nabi kala itu hadiah 100 ekor onta. Sehingga Nabi itu menjadi buronan. Orang sekarang ini ada yang pernah? Ibu-ibu di sini waktu umroh dari Mekah ke Madinah naik onta, ada yang pernah? Sambil dikejar-kejar orang pakai pedang itu, ada yang pernah? Kebayang gak stresnya? Kebayang gak stresnya? Ketika ibu harus pindah pergi, bukan pindah nih, diusir dari kampung. Diusir dari kampung, bukan cuma diusir, diancam dibunuh, terus gak bisa bawa apa-apa. Ya, itu kan kebayang bagaimana mengerikannya. Dan itu yang dilakukan oleh manusia mulia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya ibu, kalau ditanya Nabi emang kenapa hijrah? Jawabannya untuk menyelamatkan iman dan untuk menyelamatkan umatnya. Bukan untuk menyelamatkan jabatan. Bukan untuk menyelamatkan toko, bisnis. Enggak, jauh dari itu semua. Iman. Kadang-kadang nih, mohon maaf, di antara kita ada yang memilih pindah ke tempat yang katanya lebih nyaman, tapi sebenarnya tidak lebih baik untuk iman. Ada yang begitu? Ya, kan kalau kita lihat iklan-iklan perumahan kan cuman sebatas pada duniawi. Dijual rumah di daerah ini, bebas banjir, dekat jalan tol, pusat perbelanjaan, apalagi akses mudah kemana-mana, rumah sakit dekat, kuburan sebelah. Kenapa kuburan sebelah? Biar kalau meninggal langsung ada. Sakit dekat rumah sakit, mau belanja dekat pasar. Ya. Tapi jarang di antara kita yang memperhatikan aljar qobladar, tetangga sebelum rumah. Gimana tetangganya? Apakah tetangganya memotivasi kita untuk bisa datang ke pengajian? Ini kalau majelis taklim Al-Ikhlas ini Masya Allah nih. Buat pemirsa di rumah nih, penuh. Ya. Kenapa? Ya otomatis karena punya tetangga yang baik, betul kan? Coba kalau tetangganya di sini biasanya cuman arisan, mungkin datangnya ke arisan. Ini karena tetangganya pada pengajian, akhirnya datangnya pengajian. Ya. Lagi mau pergi kemana? Ikut pengajian yuk. Aduh, oh iya dah. Gitu. Walaupun awalnya terpaksa, ya nggak apa-apa. Tapi intinya datang melaksanakan aktivitas pengajian. Itu dia. Nabi pindah dari satu tempat. Mekah ketika meninggalkan tempat itu Nabi nangis. Sampai menyampaikan, wahai Mekah, innaka la khairu ardillah. Engkau adalah sebaik-baik tanah yang Allah yang ada di muka bumi ini. Ya. Tetapi karena aku terusir. Kalau bukan karena aku terusir, aku tidak akan pergi dari engkau. Artinya meninggalkan itu dengan berat. Tapi Nabi terusir. Ya. Nabi pun sadar kalau tetap di situ iman terancam. Kalau tetap di situ umat terancam, maka beliau pindah. Pindahnya bukan untuk apa-apa. Pindahnya untuk menjaga iman dan umat. Maka kita juga begitu. Kalau ingin melakukan sesuatu, melihat kira-kira ini bagus enggak untuk iman saya. Insya Allah ya, kalau ibu-ibu tinggal di sini kira-kira sudah bagus tidak buat iman? Kok kayaknya agak ragu begitu. Insya Allah ya. Minimal di komplek kita itu kalau kita meninggal ada 40 orang yang nyolatin kita.
Kalau ini banyak ya, alhamdulillah banyak ini mah. Kalau yang nyolatin, kalau semua datang. Makanya kalau ada jamaah yang meninggal datang sholatin. Siapa yang meninggal dalam waktu dekat ini, ada yang mau meninggal? Kayaknya yang tengah. Enggak ada yang tahu. Tapi itu kebahagiaan ketika kita dilingkupi dengan lingkungan yang baik. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Hijrah, pindah. Kalau kita lihat lingkungan kita tidak mendukung untuk iman kita, pindah. Itu satu. Lalu ada kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, namanya Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam Islam itu orang yang paling benci dengan Nabi. Bahkan detik-detik beliau mau masuk Islamnya itu aja pedang masih dipegang di dua tangannya. Ketika jalan di pinggiran jalan yang ada di Mekah kala itu ketemu dengan seseorang. Ditanya, mau kemana? Wahai Ibnul Khattab. Apa kata Umar? Aku akan penggal leher Muhammad. Sabar dulu, kenapa engkau penggal? Saking bencinya. Tapi oleh orang ini bilang, kalau kamu penggal gara-gara Islamnya, adikmu sudah jadi pengikutnya Muhammad. Dia dulu urusin. Gitu. Panjang ceritanya, tapi ternyata perjumpaan dengan sang adik ini, Fatimah bintil Khattab, justru yang membuat Umar bin Khattab ini sadar. Justru Umar bin Khattab tersadar. Akhirnya masuk ke dalam Islam. Jumpa dengan Nabi, syahadat. Selesai syahadat, apa yang disampaikan oleh Umar? Rasul, bukankah kita ini di atas kebenaran? Benar wahai Umar, kita di atas kebenaran. Kalau begitu gak usah takut-takut. Ayo bismillah kita keluar. Tawaf di Ka'bah dan sambil kita besarkan Allah. Kita sebut kalimat takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Betul, itulah pertama-tama kalinya kaum muslimin yang tadinya itu gak berani untuk menunjukkan Islamnya. Sejak Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam, semuanya jadi berani. Bahkan tawaf sambil bertakbir. Pelajaran apa yang bisa diambil? Memang orang kalau hijrah begitu harusnya. Ada izzah di hati. Jangan hijrahnya pakai ragu-ragu. Sekarang udah pakai jilbab ya? Enggak. Aduh. Gimana? Sekarang udah pengajian ya? Enggak, saya mau ke pasar. Jadi yang tadinya mau jalan ke masjid pindah. Kenapa? Hijrahnya ragu, hijrahnya malu. Dia masih, apakah Islam ini yang akan bisa membuat dia mulia, baik? Ini bisikannya bisikan syaitan. Jadilah seperti Umar bin Khattab. Hanya dalam hitungan menit, ketika betul-betul sudah yakin bahwa Islam sebagai pilihannya, ketika sudah pindah, hijrah, maka menjadi pionir di depan. Sampai bilang kepada Rasul, ya Rasul, ayo kita tawaf di Ka'bah. Sama begitu Bu. Kalau kita ini sudah hijrah, hijrahlah yang kafah. Hijrahlah yang menyeluruh, jangan setengah-setengah. Saya mau hijrah, ntar dulu ya. Saya sholat dulu, tapi yang saya jilbabin hati dulu. Ya, kepala mah gak usah dulu. Sejak kapan ada orang jualan jilbab hati? Coba pergi ke toko jilbab. Ada jual jilbab hati. Yang punya toko bingung, ya kan? Kenapa itu hati yang dijilbabin? Tuh. Ya. Gak usah pilih-pilih. Udah kalau begini apa syariatnya? Ya bismillah saya akan kerjakan. Bismillah berakhlak dengan akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Ya. Kalau dulu masih ada sifat sombongnya, tahu bahwa di dalam Islam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada yang sombong, maka hilangkan sombongnya. Jangan gara-gara hijrahnya langsung tengok kanan tengok kiri. Memang lain. Kalau orang udah hijrah malah itu malah buruk. Jangan sampai ketika udah hijrah terus merasa bahwa dia orang yang paling baik di atas muka bumi. Jangan. Tapi ada empati. Ada empati di hati. Ya Allah, dulu saya pernah begitu. Maka punya keinginan. Untuk apa? Untuk membuat orang yang mungkin belum mendapat petunjuk dari Allah ikut bersama mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas Komplek Karang Tengah Permai yang dirahmati Allah. Sikap
dari orang yang berhijrah harus baik. Ya, sikap dari orang yang berhijrah harus baik. Sebab Allah sudah baik dengan dia. Orang yang ketika dia itu bisa berhijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik, dari akhlak buruk ke akhlak baik, itu tanda Allah cinta sama dia. Cinta sama dia. Ya. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu, dalam hadis begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan memakainya, menggunakannya, memanfaatkannya. Maksudnya bagaimana? Memanfaatkannya li'amalil khair, untuk melaksanakan perbuatan baik, untuk meninggalkan perbuatan buruk. Jadi di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, kalau Allah memberikan kekuatan untuk dia berhijrah. Oleh sebab itu jagalah nikmat yang Allah berikan, jagalah kebaikan Allah ini agar senantiasa ada pada posisi yang baik. Agar ada pada posisi yang baik. Makanya tadi udah disampaikan, jangan ketika dia sudah hijrah justru dia sombong. Jangan. Oh itu mah neraka semua itu neraka. Nggak boleh begitu. Jangan tunjuk orang neraka. Kalau dia sudah baik nih, ajak orang lain yang mungkin dulu pernah punya pengalaman yang sama dengan dia, masa lalu yang sama, diajak untuk sama-sama menjadi baik. Ya, dulu pemarah, sekarang alhamdulillah sudah nggak marah lagi. Ya, sebab dulu waktu marah-marah di saat masih jadi pejabat, begitu udah nggak punya jabatan nggak marah-marah lagi. Dulu sombong. Alhamdulillah udah hijrah jadi gak sombong. Sebab dulu waktu sombong masih jadi bos. Begitu bangkrut udah gak sombong. Ya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah ternyata Allah arahkan menjadi yang baik. Dibanding dulu belum jadi bos, orangnya tawadhu banget. Begitu udah diangkat jadi bos sombong. Ini namanya bukan hijrah. Walaupun pindah tapi bukan hijrah. Sebab hijrah itu dari yang buruk ke yang baik. Kalau dari baik ke buruk bukan hijrah namanya. Ya. Nah, ini bersyukur alhamdulillah. Kita aja ya supaya orang yang suka marah-marah, dulu saya juga begitu. Gini caranya. Sebab kadang-kadang yang tahu obatnya itu yang pernah sakit. Ya. Yang enggak pernah sakit mungkin enggak tahu obatnya. Kalau ini perkara dengan perilaku dan akhlak. Ya, kalau perkaranya berkaitan dengan perilaku dan akhlak. Nih saya yang bisa insya Allah ngajak orang. Kenapa? Ngajak orang ke pengajian dia bisa? Sebab dulu paling benci dengan pengajian. Ya. Ada jamaah itu yang punya pengajian Masya Allah jumlahnya banyak, ribuan jamaahnya. Begitu ditanya gimana cara meng-create, mendevelop, membuat, mengawali, dari pengalaman. Dianya bukan ustadz, dianya bukan ustazah. Cuman dulu kalau ngeliat orang pergi pengajian benci. Ya, orang pakai jilbaban kolot. Pokoknya benci dia, fitnah dia. Alhamdulillah ada satu peristiwa yang membuat tobat. Akhirnya apa? Dengan itu bisa merasakan, orang-orang yang gak mau pengajian ini sebabnya gara-garanya ini. Nah, akhirnya apa? Dia yang bisa itu. Orang-orang yang pada benci-benci, malah pada ikut. Akhirnya kumpullah di situ pengajian yang dulu pada benci pengajian. Ini ya kekuatan mereka yang hijrah. Itu satu, jangan sombong. Dua, yuk kalau kita melihat orang yang hijrah, jadilah lingkungan yang baik buat orang yang hijrah. Jangan ketika ada orang sudah baik, hijrah kita jadi lingkungan yang gak baik. Akhirnya dia balik lagi. Na'udzubillah. Ya, ini kita pengajian rame, tiba-tiba ada anggota baru. Yang biasanya kita lihat dia mah jam-jam segini bukan pengajian. Ya, entah apalah, mau mancing kayak, mau senam kayak, mau nyepeda kayak, mau apa. Tiba-tiba pengajian. Gak usah kita sindir-sindir. Tumben. Jangan. Kena senggol apa ya? Gitu ya. Enggak usah udah. Alhamdulillah dia mau datang, bikin dia betah.
Gak perlu kita suuzon dengan apapun. Oh alhamdulillah ibu, ya Allah pantes dari tadi rasanya sejuk. Ternyata ibu ada di sini. Alhamdulillah kalau ibu ada di sini terus bahagianya kami. Gitu loh. Jadi dia orang itu ketika datang ke suasana yang baru bu. Ke suasana yang baru itu orang tuh pasti kikuk. Ya ke lingkungan yang baru orang itu pasti akan ada rasa gak nyamannya. Nah kalau kita bisa membantu dia. Wah itu akan menjadi sesuatu pahala yang luar biasa. Makanya dulu Nabi SAW ketika datang ke Madinah yang dilakukan pertama kali oleh Nabi adalah mu'akhoh, saling mempersaudarakan. Saling mempersaudarakan satu dengan yang lain supaya apa? Supaya lingkungannya itu menguatkan. Maka jadilah lingkungan yang menguatkan untuk hijrah. Ya, lingkungan yang menguatkan untuk hijrah. Gitu. Kalau ada orang yang hijrah, terima dengan senyuman, terima dengan tangan terbuka. Terima menjadi saudara yang seolah sudah sangat dirindu gitu. Jangan pakai dikoreksi-koreksi dulu, jangan. Hijrah ya? Iya bu, kalau hijrah yang sempurna. Wah Allah kan baru dia juga masuk. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa salah semua? Kalau ini nanti lo neraka lo. Kalau ini neraka nih. Kalau ini neraka. Kata dia bingung. Waktu saya belum hijrah nerakanya cuma 1. Begitu saya hijrah kenapa jadi 5? Dia balik lagi. Ya nggak boleh begitu. Nggak apa-apa bertahap. Dia udah melakukan satu perbuatan baik. Itu sudah salah satu kail. Pancing. Alhamdulillah. Ini gimana? Gak apa-apa. Nanti bertahap. Ya. Nah dikit-dikit diajak. Jadi dia merasa ya Allah memang inilah agama yang rahmatan lil alamin. Gitu loh. Inilah agama yang bisa mendatangkan rahmat dan kebaikan. Belum apa-apa aja udah damai. Itu nanti dia akan menyampaikan kepada yang lain. Ya. Nah yang terakhir, jadilah inspirasi orang untuk berhijrah. Jadi inspirasi itu bahasa kita dakwah. Dakwah gak harus pegang mic begini, di depan podium ngomong, enggak. Ibu-ibu pengajian dalam kondisi yang rapi berangkat dari rumah, akhlaknya baik di jalan pulang, akhlaknya baik di jalan, orang pada ngeliatin. Ya Allah ternyata seorang muslimah begitu ya. Itu. Jadi orang terinspirasi alangkah bahagianya. Tuh jangan muka cemberut. Ngeliat orang yang lain. Jangan. Senyum panggil. Bu nih alhamdulillah ada amplop isi 2 juta ya. Ada amplop isi 2 juta ya. Kasih itu orang. Ya Allah tuh seneng dia ngeliatnya. Itulah dia seorang muslimah. Ya, jadi orang tahu gitu. Keluarga kita sakinah, ya. Jangan malah justru yang kita membawa nama Islam, na'udzubillahi min dzalik. Orang kadang-kadang enggak mau sebab ngelihat kita. Enggak. Kalau jadi orang solehah begitu mah mending enggak ya Allah. Kenapa? Sebab yang ada di benaknya itu semuanya buruk. Ya, suka ngegibah, merendahkan, sombong. Tuh kalau ceramah di dekat tukang sayur nunjuknya aja jari 5. Nggak boleh begitu ya. Sebab ini cincin baru semua. Jadi orang itu bu, ya. Coba gitu. Kalau kita ada orang begitu. Ya, mau ngomongnya ngomong baik pun otak kita pasti nerimanya buruk. Ya. Pasti nerimanya buruk sebab yang ada di otak kita sombongnya. Padahal yang keluar dari mulutnya mungkin baik, cuman perilaku dia. Maka jadilah inspirasi baik, inspirasi untuk orang lain berhijrah. Nggak usah banyak ngomong, kadang-kadang cuman ngelihat kita aja, di hatinya pengen banget, pengen jadi seperti kita. Karena merasa kok bahagianya hidup orang itu, kok nyamannya hidup orang itu, kok damainya hidup orang itu. Padahal dia tahu orang itu pun banyak dapat ujian, tapi tetap aja bisa dengan sesuatu yang positif. Nah itu ya. Jadi jadilah inspirasi hijrah. Ketika orang melihat gak ada di hati kecuali keinginan untuk bisa berbuat baik. Ada yang ingin bertanya? Ya silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mei. Afan izin bertanya Ustadz, dalam hijrah itu bukan hanya cara berpakaian, tapi dengan cara pola pikir kita sendiri itu. Jadi bagaimana kiat-kiatnya agar pola pikir dengan perbuatan itu bisa sinkron Ustadz. Kadang kita mau hijrah, terus dalam hati sudah pingin berbuat baik. Imannya turun Ustadz. Iya. Jadi ketika terlontar suatu perkataan, terus kita menyesal. Kenapa kita seperti itu? Baik. Barangkali ada kiat-kiat dari Ustadz supaya hijrahnya pola pikir dengan perilakunya itu sama. Baik. Terima kasih. Memang hijrah itu bukan hanya sekedar yang tampak. Yang tampak itu ya pakaian, yang tampak itu apalagi ya aktivitas-aktivitas ya. Ada yang tidak tampak, itu di sini, di pikiran, di hati. Dan ini sumber ya untuk menjadi sesuatu yang tampak. Ustadz, gimana saya udah mau hijrah? Saya tidak mau lagi bohong. Udah niat mau nggak bohong, tiba-tiba mau nggak mau akhirnya saya malah jadi bohong. Kira-kira gimana kiatnya Ustaz? Bismillah, saya nggak mau bohong. Tiba-tiba, Ma, ada yang nyariin. Siapa? Ibu Fulan. Bilang, Mama nggak ada. Bohong. Bohong, akhirnya bohong. Ya, ini masalah. Jadi memang perlu untuk sesuatu yang dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Azam, niat. Ya. Terus mawas diri. Setiap ingin melakukan sesuatu dikembalikan, dipikirkan dulu ini udah sesuai dengan yang ingin saya ini kan atau belum. Ya. Misal contoh kita ambil yang tadi udah niat nggak mau bohong. Ma, ada ibu itu. Aduh, kalau ketemu ibu itu udah repot dan nih. Tapi kalau mau ngomong nggak ada jadi bohong. Tapi saya lagi nggak mau ketemu. Sebab pasti saya ditagih hutang. Ya. Gimana caranya supaya nggak bohong? Gimana caranya? Tapi kita nggak mau ketemu. Gimana caranya? Hah? Bilang aja. Bilang, Mama sakaratul maut. Kan nggak mungkin. Iya kan? Ya dipikir tuh mawas diri gimana caranya. Ya kan kadang-kadang ada orang tuh yang gak mau ketemu. Ya gak salah juga ya. Makanya kan di dalam Islam kan kita diminta kalau lagi gedor itu mau bertamu tuh berapa kali? 3 kali. Kalau gak dibuka-buka pintu pulang. Assalamualaikum. Nah, kasih jeda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada pulang. Jangan ngeyel. Assalamualaikum. 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 Teleponin bola. Udah kalau enggak berarti udah enggak mau gitu. Nah, cuman kita mungkin dapat yang begitu, aduh nih begini. Ya udah enggak apa-apa. Apalah gitu. Ya, yang penting tidak bohong. Jangan bilang enggak ada kalau memang orangnya ada. Apalagi bilang sampai sakaratul maut padahal orangnya sehat-sehat aja. Ya omong aja. Misalkan apa ya. Ya temuin bentar tapi mohon maaf ya saya kalau jujur gak boleh, kan kalau jujur nanti takut menyakiti hati dia. Maksudnya jujur yang vulgar gitu ya. Ini mohon maaf sebenarnya saya gak mau ketemu dengan kamu. Ya, nanti kan dia timbulnya jadi buruk kan, madorotnya lebih banyak. Ya gak apa-apa, hilah namanya di dalam agama itu, hilah. Ya karena saya mencoba untuk melihat kadang-kadang bukan mutlak yang buruk gitu ya. Tapi kita memang dalam kehidupan ini ada hilah-hilah begitu. Ya, contoh misalkan udah niatan saya nggak mau ngegibah ya tiba-tiba ada tetangga, Bu tahu nggak? Apaan? Tetangga sebelah. Hah? Emang kenapa? Itu jadi panjang. Ya, nggak saya mohon maaf mau ini. Gitu loh. Ya,
Sering istighfar, sering zikir, sering baca Quran, itu yang akan menghiasi mulut supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Sering dengerin yang baik-baik, menjaga telinga supaya tidak mendengarkan yang buruk-buruk. Sering melakukan aktivitas baik, sedekah, itu yang menjaga diri untuk tidak bermaksiat dengan sesuatu yang berakibat buruk. Gitu ya, kurang lebih ya Bu ya. Baik, pertanyaan berikutnya dipersilakan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dengan Ibu Tri. Saya sih pertanyaannya nggak yang kemana-mana, saya lebih ke diri saya sendiri. Saya sedang proses belajar untuk memperbaiki diri. Cuma ya itu tadi, masalah ghibah. Itu PR banget buat saya pribadi. Untuk mengurangi ghibah untuk orang lain, saya bisa bertahan. Tapi begitu, namanya saya kan ibu rumah tangga, kegiatan dari pagi sampai malam, ketemu suami malam, saya rasa ingin meledak gitu. Aduh sayang pengen cerita gitu. Dari kejadian bangun tidur sampai malam, semua baik dan buruk itu saya ceritakan ke suami saya dan suami saya hanya pendengar. Apakah itu termasuk berghibah? Apakah saya berdosa? Bahaya. Tapi satu sisi saya seorang perempuan yang memang harus mengeluarkan kurang lebih 20.000 kata dalam sehari. Iya. Kalau nggak stres, saya menjaga kewarasan sih Ustadz. Iya, begitu. baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para suami yang menjadi pemirsa Harmoni Indonesiaku, maka itulah dia istri, ya. Karena istri ini wanita, maka ini adalah curhat dari mereka. Jadi jangan heran pulang dari kantor tiba-tiba ternyata mereka menghabiskan kuota. Ya, alhamdulillah. Biarkan saja, habiskan kuota terus saja. Tapi ibu-ibu jangan marah kalau suaminya gitu udah dia cuman iya. Papa ini cuma iya aja. Iya itu udah habis kuotanya udah habis. Kuota udah habis di kantor. Ya. Gimana Ustadz? Menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan jangan sampai mempertaruhkan keimanan. Itu penting. Ya. Menjaga kewarasan jangan sampai mempertaruhkan keimanan. Boleh gak apa-apa namanya perempuan kan. Ya begitu udah langsung. Dijaga aja ngomongnya. Ya ngomong-ngomong yang baik-baik aja. Enggak bisa Ustadz semua baik buruk saya omongin. Ya udah kalau begitu ini dalam rangka hanya sekedar sharing saja. Ya bukan untuk ngegibah. Maka tolong para suami harus mampu untuk bisa menjadi wasit. Sudah mulai gibah. Prit kanan. Nah, oh siap. Prit kanan. Ya. Tuh, jadilah tim yang baik suami istri. Ya, makanya para suami begitu, "Pak, tahu nggak? Papa nggak mau ngegibah, mah." "Enggak, ini mah bukan ngegibah, Pak." "Emang apaan?" "Kenyataan." Itu fulan, emang gimana mah? Ya jadi panjang itu. Ya, tuh ya tolong ibu-ibu juga kalau suami-suami udah mampu untuk bisa menjadi wasit yang baik. Jangan pakai disogok supaya ada kolusi di sana. Ya, Pak dengerin aja kenapa sih? Udah diem. Itu jadi kan gimana? Nanti kalau suami lagi ngarahin yang baik itu suami kita jadi malaikat Bu. Jadi malaikat. Jangan mah. Papa jangan-jangan kenapa papa bela dia? Lah bukan mau bela. Pernah gak begitu? Iya. Bukan mau bela pengen diarahkan yang baik. Ya. Oh iya sadar gitu kan. Mama udah mau hijrah. Astagfirullahaladzim. Nah gitu loh. Saling menjaga, ujung-ujungnya saling menjaga nggak apa-apa udah ya udah nanti kita ibu yang paling tahu kan ibu pengajian juga lama-lama kan tahu mana yang baik mana yang buruk ya offsetnya dikit-dikit lama-lama udah makin baik ntar insya Allah kalau kita punya azam yang benar nih nggak ada lagi offsetnya omongannya udah omongan yang baik kalau awalnya mungkin selalu aja ngegibah omongin orang sekarang udah enggak ya Allah Pak. Kita udah bersyukur ya begini. Tuh kasihan tetangga. Yuk kita sama-sama doain. Nah begitu loh. Tuh lama-lama begitu. Seiring berjalan waktu. Ya, apalagi kalau hidupnya udah kena batu sana sini. Nah begitu ya. Udah kesandung sana sini. Itu insya Allah akan membentuk dia menjadi orang yang bijak. Gitu ya Bu ya? Ya.
terakhir. Silakan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya ada upaya untuk pingin hijrah gitu ya Ustadz ya. Salah satunya dengan cara meninggalkan pekerjaan saya yang dulu di lembaga ribawi Ustadz. Nah tapi kan dari pengalaman saya 16 tahun bekerja itu saya ada harta dari hasil bekerja. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada mungkin di antara kita hijrahnya macam-macam tadi dari pertanyaan ya. Hijrah bagaimana mensinkronkan pikiran, bagaimana hijrah dari perilaku. Sekarang hijrah mungkin dari masa lalu yang berefek pada pendapatan. Gimana Ustadz, saya dulu melakukan aktivitas yang dari harta ini tidak halal. Tapi udah jadi rumah, saya udah hijrah sekarang. Apa rumah ini saya jual? Ya, udah jadi rumah. Apa rumah saya jual? Udah jadi mobil. Apa saya jual? Udah jadi anak. Apa saya jual? Ya kan semuanya dilalui pada masa itu kan anak dari itu kan berarti kan dikasih makannya, dikasih. Ini suami juga dari itu, Ustaz. Apa sih? Enggak kan? Ya. Alhamdulillah di dalam kaidah kita itu ada at-taubah tajubu maqablah. Kalau orang itu sudah bertaubat, maka hal-hal yang dia dapatkan dari sebelum taubatnya, maka akan termasuk hal yang diampuni. Dosa itu bahkan bisa berubah menjadi pahala. Termasuk ini nih, udah jadi rumah Ustadz gimana? Kalau udah taubat insya Allah. Kecuali kalau misalkan ada urusan dengan orang lain. Ya. Yang harus diselesaikan, ya enggak otomatis itu selesai. Contoh misalkan, dulu saya kerjaannya nipu orang Ustadz. Gimana itu Ustadz? Nih semua dari hasil tipuan. Nih orang-orang yang saya tipu masih ada nih di sini. Nah kalau begitu berarti dia harus minta maaf. Lalu bisa mengembalikan yang dizolim-zolimin. Makanya utang, kenapa utang tidak selesai dengan tobat. Wah senang ketemu dengan yang utangin. Mana utang? Mohon maaf udah tobat. Tobat di jalur sendiri utang. Utang tetap harus dilunasi. Bukan gara-gara tobat terus tiba-tiba utangnya lunas. Enggak. Ya. Dengan Allah selesai. Tapi dengan sesama belum tentu. Harus diselesaikan. Jadi kalau umpama tadi. Di lembaga ribawi bagaimana Ustadz? Nah lembaga ribawi kan udah berarti. Ada urusannya enggak dengan orang lain, enggak ada urusannya menzolimi, enggak ada urusannya menipu, enggak ada urusannya ngutang, kalau enggak ada udah berarti urusan kita dengan Allah. Kalau urusannya dengan Allah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Mengampuni. Enggak perlu semuanya dijual. Ya. Enggak perlu semuanya dihilangkan, enggak perlu. Nah, udah itu berarti ya sudah. Dengan taubat kita itu yang akan membuat semuanya menjadi baik. Bahkan dosa yang ada dengan taubat itu menjadi pahala. Maka kadang-kadang ada orang itu yang masuk surga gara-gara dosanya Bu. Gimana masuk surga gara-gara dosa? Sebab di saat dia berdosa, dia bertaubat. Hijrah, pindah ke perilaku yang baik dan meninggal di atas hijrahnya, surga dia. Sebab dosanya dirubah oleh Allah menjadi pahala. Na'udzubillah jangan sampai kita udah dengan pahala, justru dengan pahala masuk neraka. Kok bisa? Iya, dia berbuat baik tapi dengan perbuatan baiknya itu dia sombong. Akhirnya berubah menjadi buruk. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendatangkan manfaat, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan mudah-mudahan dengan taubatan nasuha ini, dengan niat hijrah yang betul-betul keluar dari hati yang paling dalam, mampu untuk bisa membuat segala dosa itu berubah menjadi pahala.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ampunilah semua dosa segenap rakyat dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah segala masa lalu kami motivasi agar kami terus memperbaiki diri. Ya Allah, jadikanlah segala kesalahan kami sebagai sarana kami agar terus mampu mendekatkan diri padamu melalui taubat kami. Ya Allah, jadikanlah dosa-dosa kami di masa lalu menjadi bahagian pahala kebaikan setelah kami berhijrah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masa depan kami masa depan yang cerah. Jadikanlah sisa umur kami ini sisa umur yang mampu mendekatkan diri padamu ya Allah. Jadikanlah waktu yang Engkau amanahkan sampai kami menjelang ajal ini ya Allah, amanah yang bisa kami tunaikan dengan baik. Jaga kami dengan niat yang baik, jaga kami dengan lingkungan yang baik, jaga kami dengan hijrah yang baik. Mudah-mudahan hijrah kami ini mampu untuk bisa menghantarkan kami pada kematian yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.